Karena itu saya akan mengumpulkan untuk edisi yang kedua, itu judulnya adalah Cerita Panji Jelajah Nusantara. Artinya nantinya saya akan mendeskripsikan cerita Panji yang tidak mainstream, termasuk yang Manopeng ini. Termasuk Manopeng tidak mainstream. Itu saya akan munculkan di sini. Nah, menariknya juga apa namanya? Saya lanjutkan di sini supaya tidak lupa. Ya, cerita Panji menyebar ke berbagai daerah. Ya. Jadi cerita Panji itu pada masa Mojopahit itu menjadi budaya tanding dari dominasi budaya India pada saat itu. Nah, si Hayam Wuruk dan raja-raja Mojopahit itu merasa bahwa kenapa rakyat Mojopahit itu kok lebih mencintai budaya India dibanding budaya sendiri? Kenapa lebih mencintai Arjuna dan wayang-wayang Purwo, wayang-wayang dari India? Kita punya wayang sendiri. Maka tokoh Panji itu hampir sama dengan tokoh Arjuna yang diidolakan di wayang Purwo atau Ramayana itu. Di Mahabharata. Kalau di Ramayana tokoh Rama itu adalah identik juga dengan Panji. Kalau digambarkan di visual kan itu pasti sama, di komik-komik itu sama kejadian itu. Nah, kemudian juga seperti yang saya bilang tadi, ternyata cerita Panji itu tidak sebatas kisah percintaan saja, tidak hanya berupa romantika. Ya, bentuknya seperti saya bilang tadi ada dalam bentuk dongeng, bentuk naskah, bentuk seni pertunjukan, bentuk seni topeng, bentuk batik, bentuk relief, bentuk seni tutur, ya, ada di kentrung segala macam. Juga ada bentuk upacara-upacara ritual, gitu ya. Satu contoh yang menarik yang juga nanti kita undang ke Jakarta, di Sumenep itu di Madura itu ada tradisi yang namanya Lur Gulur. Lur Gulur itu tradisi minta hujan. Minta hujan, dia gulung-gulung di tanah gini supaya hujan turun. Nah, ketika itu dipilih oleh seorang kurator namanya Seno Joko Sulono, kita juga sempat bertanya, di mana unsur Panjinya? Ternyata setelah kita pelajari, di situ tokohnya ada tokoh kelana, pakai topeng kelana, sebetulnya ada fotonya. Yang kedua, substansi cerita Panji itu adalah penyatuan. Penyatuan antara yang dilambangkan antara Jenggoro dan Kediri, antara Raden Inu dan Sekartaji. Penyatuan ini bisa meluas menjadi penyatuan antara laki dan perempuan, ada jantan dan betina dalam binatang, dalam flora ada putik dan benang sari, penyatuan antara sungai dan muara, penyatuan antara bumi dan langit, penyatuan Dewi Sri dan Sedono, bahkan penyatuan antara makhluk dan kholiknya. Di ungkapan Jawa ada manunggaling kawulolan Gusti. Nah, di Lur Gulur ini adalah penyatuan antara langit dan bumi. Ibu bumi Bapak Angkoso, turunlah hujan supaya menyatu. Ini menarik gitu. Ini yang membuat kemudian Lur Gulur diundang gitu ya. Jadi penyatuan Inu Kertapati dan sebagainya. Nah, dalam Panji itu ceritanya, substansinya selain ada penyatuan, yaitu ada perjuangan yang tidak kenal lelah. Bahwasanya untuk memperoleh sesuatu itu tidak bisa diperoleh secara instan. Jadi dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan pengelanaan, dibutuhkan perjalanan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian juga ada unsur pengembaraan, ya, ada unsur penyamaran, gitu ya. Nah, penyamaran ini penting. Kenapa cerita Panji banyak digambarkan dalam topeng? Karena kalau Bapak Ibu baca cerita Panji, itu yang ada itu di buku Bocah Roko itu yang relatif lebih lengkap. Tokohnya itu satu bisa punya puluhan nama. Panji Inu Kertapati menjadi Panji Asmoro Bangun, menjadi Panji Kudawaningpati, bisa menjadi Joko Kembang Kuning, dia bisa Panji Weseng Sari. Tokoh yang sama bisa punya nama, bisa belasan puluhan. Demikian pula Sekartaji, dari Condro Pirono, dari Panji Semirang, Panji Wargo Asmoro, dan sebagainya. Bahkan penyamaran ini sedemikian sempurna karena ada pengaruh dewa. Dewa itu kalau sudah membantu penyamaran itu bukan sekedar disamarkan wajahnya saja, tapi dari perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Contohnya dalam serial Panji Semirang. Panji Semirang itu perempuan, Dewi Sekartaji, tapi dia karena pengaruh dewa, maka dia ubah menjadi laki-laki. Sehingga ketika ketemu dengan Raden Inu Kertapati yang sebetulnya sudah menjadi jodohnya, Raden Inu nggak kenal bahwa yang dihadapi dia itu adalah calon jodohnya. Jadi pengaruh dewa itu luar biasa. Nah, itulah sebabnya dalam cerita Panji banyak dilambangkan dengan topeng. Nah, pesan moralnya apa kena penyamaran-penyamaran ini? Saya memahaminya bahwa cerita Panji mengajarkan kesetaraan. Artinya
Raden Panji yang anak raja itu dalam kesehariannya dia tampil dengan menggunakan kain panjang, tidak pakai baju, cukup dengan topi saja, topinya topi tekes ya seperti pelangkon itu. Karena Raden Panji ingin dikenal orang bukan sebagai putra raja, tapi sebagai lelaki biasa. Nah, penyamaran juga mengajarkan pesan moral, janganlah kamu menghargai atau menilai orang lain dari kedudukannya, dari pangkatnya, dari wajahnya, dari kekayaannya, dari kepinterannya. Tetapi kita sama. Bahkan para pengikutnya Panji juga menyamar semua. Nah, ini lambangnya dengan topeng itu ya. Nah, pencarian juga antara rembulan dan matahari. Cerita Panji itu adalah cerita tentang siklus. Di semua cerita Panji yang ada yang saya kumpulkan ini, hampir semua saya bilang, itu ceritanya sama polanya. Ya, kalau dalam bahasa yang sering disampaikan Mas Dwi Cahyono arkeolog, integrasi, desintegrasi, dan reintegrasi, polanya selalu begitu. Panji atau Sekar Taji salah satunya hilang atau dua-duanya hilang, kemudian saling mencari, saling menyamar, kemudian mereka ketemu menikah. Itu aja. Saya sempat diprotes, wah itu kan menikah itu apa kok selalu pernikahan? Karena cerita Panji yang saya pahami, kenapa berakhir dengan menikah? Karena menikah itu adalah seperti sebuah stasiun atau terminal, yaitu awal sebuah akhir dan akhir sebuah awal. Orang datang ke terminal untuk mengakhiri perjalanannya, untuk melanjutkan perjalanan yang baru. Makanya orang menikah itu ucapannya adalah selamat menempuh hidup baru, selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi berlayar orang menikah. Itulah filosofi dari Panji. Nah, kenapa ceritanya semua hampir sama? Karena cerita Panji mengajarkan monotonitas. Ya. Pernah ada yang protes pada saya, wah cerita Panji monoton Pak, kita cuma gitu-gitu aja, ketemu bisa menikah seperti itu. Semua, hampir semuanya begitu. Saya bilang justru disitulah letak kelebihannya cerita Panji. Kenapa? Karena kita ini kalau menikmati pertunjukan, menikmati apa segala macam, kita pengen ada yang dramatis gitu ya, dinamis segala macam. Padahal dalam diri kita sendiri itu sangat akrab dengan kemonotonan. Tidur, bangun, mandi, sarapan, mungkin kuliah, bekerja, sore lagi tidur lagi, besok apa lagi, itu kan monoton sebetulnya. Persoalannya adalah di mana dan bagaimana kita mengisi di antara tidur dan tidur lagi. Makanya di Bali pada wayang Arja, di mana orang-orang Bali itu sangat hafal dengan cerita Panji, sehingga ketika wayang Arja dipertunjukkan, penontonnya sudah bisa menebak. Paling nanti gini, paling gini, paling nanti menikah gitu. Tapi yang namanya dalang tidak mau dikalahkan oleh penontonnya. Maka di antara lakon ini dalam membuat improvisasi, membuat lakon-lakon baru, cerita baru, sehingga akhirnya sampai ada ratusan versi dari di wayang Arja itu. Jadi karena dalam tidak mau dipinteri oleh apa namanya penontonnya seperti itu. Siklus juga siklus rembulan matahari. Ya, matahari terbit, rembulan tenggelam, rembulan terbit, matahari tenggelam, selalu muncul. Kadang-kadang mereka ketemu kalau pas gerhana. Tapi ketemu jadi cuma satu, terus bisa lagi, ketemu lagi, bisa lagi, terus begitu. Itu kan monoton. Dalam hidup manusia juga monoton kan. Orang lahir ya, jadi bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, orang dewasa, orang tua mati, besok ada yang lain lagi, terus begitu. Kita juga monoton, ada mulai dari hujan turun ke tanah, meresap ke tanah, jadi mata air ke sungai, sungai ke laut, laut menguap, menjadi awan hujan murni. Siklus. Jadi itulah inti dari cerita Panji, mengajarkan kemonotonan, di mana itu menjadi kelebihan. Karena itu kita tidak bisa menilai cerita Panji dengan menggunakan parameter Mahabharata, Ramayana, sebagaimana kita tidak bisa menilai musik keroncong misalnya dengan parameter dangdut, tidak bisa menilai dangdut dengan parameter musik jazz dan sebagainya. Masing-masing punya parameter sendiri. Kemudian nilai-nilai yang berikutnya misalnya dalam Panji selalu diajarkan tentang asketisme, ya, dimana kita orang Tara, orang prihatin, toko broto, kalau orang Jawa bilang cegah dahar lawan nendro, poso bertapa dan segala macam, itu selalu ajaran-ajaran seperti itu. Bahkan penelitian dari UNER itu sampai menemukan ada sekitar 12 nilai-nilai ajaran moral yang ada di Panji. 10 sebetulnya. 10 ditambah yang itu dari menjadi 12 gitu ya.
Jadi ada unsur kesejarahan, edukatif, keteladanan, kepahlawanan, budaya, estetika, kearifan lokal, ekologi, politik, dan moral. Nah ini yang membuat mata siswanya terbelah. Oh ternyata cinta Panji bukan cuma dongeng ya gitu. Ya terkait dengan topeng tadi, saya juga diceritain oleh Bu Putri, saya juga menjadi kaget gitu. Oh, ternyata topeng itu sedemikian mengakarnya ya di budaya Banjar. Sampai ada 8 titik yang punya manopeng itu. Sehingga topeng itu punya makna khusus dalam budaya Banjar. Padahal di antara topeng-topeng itu yang sempat saya lihat ada topeng Panji, ada topeng Sekartaji, ada topeng Gunung Sari, ada topeng Klono, ada topeng Pentul Tembem. Ini kan tokoh-tokoh Panji semua sebetulnya. Nah inilah elemen Panji ketika ditanya di mana unsur Panjinya, antara lain ada pada topeng itu. Dan cerita Panji itu adalah cerita yang tidak mendapatkan pengaruh asing, tetapi mempengaruhi kebudayaan masyarakat Asia Tenggara secara luas. Nah karena itu kalau sekarang kita ini sangat dipengaruhi oleh budaya dari Arab, dari Eropa, dari Amerika, dari Korea segala macam, 700 tahun yang lalu kita yang mempengaruhi mereka. ini kita yang makanya dengan teman-teman saya tuh bersedia ngomong di mana-mana itu dalam rangka memprovokasi. Kemarin saya diajak di podcast di RRI, saya ditanya apa menurut Pak Henry keterkaitan nilai-nilai Panji yang ada di Kalsel. Saya bilang jangan saya yang jawab, mereka lah yang harus menjawab. Karena apa? Saya hanya memaparkan poin-poinnya saja bahwa Panji itu seperti ini. Nah tinggal kemudian Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di Kalsel di Banjarmasin ini, oh kalau itu ada di sini, dulu masa kecil saya ada ini. Jadi tolong didokumentasikan, tolong dipelajari ya, karena bukan hanya Kalsel ya, bukan hanya Banjarmasin, Indonesia itu kan negara yang sangat kaya raya, itu kan super power dalam kebudayaan. Persoalannya adalah apakah kita mengenal kekayaan kita berupa budaya tadi. Ya, kalau kita sendiri nggak mengenal, jangan salahkan kalau Malaysia mengakui reok, tiba-tiba nanti Thailand mengakui Panji. Panji itu di Thailand diajarkan di sekolah-sekolah loh, coba bayangkan. Sekolah-sekolah itu mengajar Panji, dan di Thailand itu Panji dilakonkan menjadi seni pertunjukan yang namanya dalang dan lakonai itu oleh putra-putri kerajaan, menjadi divisualkan, dikreasi dalam bentuk lagu, menjadi sinetron, menjadi produk kuliner, menjadi interior sebagainya, sangat populer di Thailand. Saya tiap bulan bikin webinar, saya pernah mengundang narasumber dari Thailand, dari Universitas Chulalongkorn. Dia cerita betapa sangat populernya Panji di Thailand. Namanya mereka bukan Panji tapi Inau. Inau dan Bosaba. Inau itu dari kata Inu, karena orang cerita Panji menyebar ke Thailand melalui Melayu, di mana Melayu ditulis dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dengan huruf Arab. Inu kan tulisannya alif nun pau. Inu, tapi dibaca orang Thailand menjadi Inau, jadi Inau itu mereka nyebutnya Inau. Dan Inau dan Bosaba. Kenapa disebut Bosaba? Itu karena dari kata puspa. Puspa itu kan bunga itu kan kembang. Kembang itu kalau dalam bahasa Jawa kan Sekartaji. Kira-kira gitu. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara di Banjarmasin ini, mari kita mengenali Panji dalam konteks tidak secara sempit. Dan kenapa sejak tahun 2008 saya rela kemana-mana untuk provokasi Panji, karena saya menganggap Panji itu ibarat harta karun yang masih tersimpan di sebuah kotak, dan kotak itu ada di dalam gua ya. Kenapa kita tidak mencari membongkar harta karun itu? Coba kita bayangkan, kalau kita itu menggali sumber daya alam, semakin lama alam semakin habis. Kalau kita mengandalkan sumber daya manusia, semakin lama kita tua dan mati. Tapi kalau kita menggali sumber daya budaya, kita makin lama menjadi semakin kaya. Dan itu adalah Panji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan dan provokasi dari Pak Henry, semoga ada sedikit lah, karena coba-coba, kayak ini ada di sini, kayaknya ada di sini, coba, karena kita masing-masing lah masing-masing. Nah, sebelum nanti dibagikan ke kawan-kawan, dan Ferdi sudah datang juga, karena habis ini kita ke Pak Sainul dulu, biar cerita tentang Mahmud dan di mana irisannya dengan
Panji. Apa nggak ke topeng dulu? Oh, ke topeng dulu. Nyambung supaya Oh iya gitu. Oke ke putri dulu. supaya nyambung. Supaya nyambung. Banyak penggemarnya rupanya ya.